Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Nurut Tauhid wa Dhulumatus Syirki karya Syekh Sa'id bin Ali bin Wahb Al-Qahtani. Kemudian yang keenam, yudkhilullahu bihi al-jannata. Allah akan masukkan orang yang bertauhid ke dalam surga. Fa'an Ubadah radhiyallahu anhu qala. Dari Ubadah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryama wa ruhan minhu, dan bersyahadat bahwasanya Isa adalah hamba Allah dan Rasul Allah, dan Isa merupakan kalimat Allah yang Allah berikan kepada Maryam, dan Isa merupakan ruh dari Allah. Artinya ruh Isa dari Allah. Wa anal jannata haqqun, dan bahwasanya surga itu benar adanya. Wa annan nara haqqun, dan bahwasanya neraka itu benar adanya. Adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amali. Ya, barang siapa yang meyakini itu semua, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga, ya, sesuai dengan amalan yang ia lakukan. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dan dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, "Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannata." Barang siapa yang meninggal dalam keadaan tidak membawa dosa syirik sedikit pun, maka dia akan masuk surga. Rawahu Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Yang ketujuh, at-tauhidu yamna'u dukhulan nari bil kulliyati idza kamula fil qalbi. Tauhid itu mencegah seseorang masuk neraka bil kulliyah, ya, secara keseluruhan, ya. Artinya bisa seseorang itu tidak masuk neraka sama sekali gara-gara tauhid, dan bisa juga seseorang itu masuk neraka namun tidak kekal di neraka gara-gara tauhid. Namun ini idza kamula fil qalbi, kalau tauhidnya itu sempurna dalam hatinya. Fa fi hadithi Itsbana radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Itsban radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallahi." Sesungguhnya Allah mengharamkan masuk neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yang ia mengucapkan itu semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Kedelapan, yamna'u al-khuluda fin nari idza kana fil qalbi minhu adna habbatin min khardalin min imanin. Tauhid akan menghalangi seseorang untuk kekal di neraka, akan membuat seseorang tidak akan kekal di neraka selama di dalam hatinya masih ada adna habbatin min khardalin, sekecil biji sawi, min imanin, dari keimanan. Selama seseorang masih memiliki tauhid, masih memiliki iman walaupun kecil, maka akan menyelamatkan dia dari al-khulud finnar, ya, kekekalan di neraka. Yang kesembilan, at-tauhidu huwas sababul a'zamu fi naili ridha'illahi, fi naili ridhallahi wa thawabihi. Tauhid adalah sebab yang paling besar, sebab yang paling utama untuk menggapai ridha Allah dan menggapai pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Was'adun nasi bi syafaati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan orang yang paling berbahagia di akhirat karena mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW adalah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi au nafsihi, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah karena ikhlas dari hatinya, karena tulus dari hatinya atau tulus dari dalam dirinya. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang ke-10, jami'ul a'mali wal aqwali adh-dhahirati wal batinati mutawaffiqatun fi qabuliha wa fi kamaliha wa fi tartibi thawabi 'alaiha 'ala tauhid. Semua amalan baik berupa perkataan yang nampak atau perkataan yang tidak nampak. Semua amalan dan perkataan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yang di dalam hati, ini semuanya bergantung kepada tauhid dalam masalah diterima atau tidaknya, dalam masalah kamalnya, dalam masalah kesempurnaannya, dan juga dalam masalah tingkatan pahala yang didapatkan. Semuanya tergantung pada tauhid. Kalau seseorang bertauhid, maka amalannya diterima. Ya, kalau seseorang tidak bertauhid, maka amalannya tidak diterima. Ya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna amalannya. Semakin sempurna tauhidnya, semakin besar pahala dari amalannya. Falamma qawiya at-tauhidu wal ikhlasu lillahi kamulat hadhil umuru wa tammat. Semakin kuat tauhidnya dan semakin kuat keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin sempurna pula dan semakin tamat, semakin bagus pula amalan-amalannya. Yang ke-11, yusahilu ala al-abdi fi'lul khairat, ya, fi'lal khairati. Tauhid akan mempermudah seorang hamba untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Wa tarkal munkarati, dan meninggalkan amalan-amalan kemungkaran. Wa yusallihi minal masaibi, dan tauhid akan membuat hatinya tenang ketika mendapatkan musibah. Fal muwahhidu al-mukhlisu lillahi fi tauhidihi takhafu alaihi ta'atu. Takhafu alaihi ta'atu. Maka orang yang bertauhid dan orang yang ikhlas kepada Allah dalam tauhidnya, maka dia akan merasa ringan untuk melakukan ketaatan-ketaatan. Lamma yarju min thawabi rabbih wa ridwanihi. Karena ketika dia melakukan ketaatan, dia sangat-sangat mengharap pahala dari Rabb-nya dan mengharap ridha dari Allah. Wa yuhawwinu alaihi tarka ma tahwahu nafsu minal ma'asi. Dan orang yang bertauhid akan mudah bagi dirinya untuk meninggalkan apa-apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya untuk melakukan maksiat. Lima yakhsha min sakhatillahi wa iqabihi, karena dia takut kepada murka Allah dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dakwah semampumu.